Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 25 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 1 sampai 11. Paulus mengingatkan bahwa Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal di dalam dirimu, di dalam diri umat Roma. Roh Allah telah memerdekakan kalian dalam Kristus, dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat yang tidak percaya karena daging telah dilakukan oleh Allah yang telah mengutus anaknya sendiri dalam daging serupa dengan daging yang dikuasai dosa, namun ia tidak berdosa. Allah telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam daging agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak lagi hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging ialah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita diingatkan tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Karena Roh Allah yang tinggal dalam diri kita akan menjamin hidup kita dikuasai oleh roh. Kalau orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dia juga yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Sedangkan bacaan Injil di Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Dua hal dikatakan Yesus. Ketika beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengenal nasib itu? Tidak, kataku," kata Yesus. "Jika kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya
daripada semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku. Tapi jika kalian tidak bertobat, dan semua akan binasa dengan cara yang sama. Bagian kedua, Yesus berbicara mengenai perumpamaan. Ada seorang yang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ketika ia datang mencari buah pada pohon itu dan tidak menemukannya, ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup dengan percuma di tanahku?" Pengurus kebun anggur itu menawar dan menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini. Aku akan menjangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk dan merawatnya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dibebaskan dari roh-roh jahat dan maut. Roh yang memakatkan Yesus tinggal dalam diri kita. Kita dibebaskan dari alam maut berkat Yesus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus yang diutus oleh Bapa membebaskan kita dari kuasa kedagingan agar kita hidup di dalam Roh Kudus Allah. Kita cenderung dikuasai oleh kedagingan yang menjerumuskan dan membawa maut. Kita diajak untuk tidak lagi hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Daging lemah dan roh penurut. Oleh karena itu, kita hendaknya memikirkan hal-hal yang ilahi dan bukan kedagingan semata. Upah daging adalah maut, tetapi roh bercita-cita untuk hidup damai dan sejahtera. Maka mari bersama-sama kita mencoba mengalahkan kedagingan dengan kuasa Roh Kudus agar kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita mencoba selalu mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah agar kita dijauhkan dari maut dan kematian, dan akhirnya mendapatkan kehidupan berkat Yesus Kristus yang kita imani. Mari bersama-sama kita hidup dengan selalu mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah. Dari Injil kita diingatkan agar kita tetap bertobat, kembali menempatkan Allah dalam hidup kita, agar kita tetap mendapatkan hidup yang kekal. Jangan sampai kita mendapatkan hukuman dan maut seperti orang-orang yang berdosa dan tidak bertobat. Bertobat berarti kembali menempatkan Yesus Kristus dan Allah dalam hidup kita sebagai pegangan dan ukuran
dalam hidup kita. Tidak mudah, tapi harus kita perjuangkan agar akhirnya kita benar-benar mendapatkan kasih karunia Allah. Yang kedua, kita diajak untuk menggunakan kesempatan untuk bertobat dan menghasilkan buah agar kita tidak ditebang karena tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Allah. Kalau kita hidup menurut kedagingan, yang ada adalah kematian. Ibarat buah tidak menghasilkan buah. Kalau kita mendengarkan suara roh, maka kita akan menghasilkan buah dan akhirnya tetap dibiarkan hidup untuk akhirnya bersama dengan Yesus memasuki kerajaannya. Mari bersama-sama kesempatan untuk bertobat dan untuk menghasilkan buah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, agar ketika Sang Penebang datang, kita menghasilkan buah dan tetap bertahan hidup, bahkan memiliki hidup yang kekal. Sudahkah aku bertobat dan menghasilkan buah? Semoga buahnya berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang terus mengajak kami untuk hidup baik di hadapan-Mu, bertobat dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, menghasilkan buah yang melimpah untuk sesama. Semoga iman kami yang kadang jatuh, kadang mandek, kadang lemah, bahkan kadang hilang, Engkau kuatkan, Engkau jaga, sehingga kami tetap beriman dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang proses penyembuhan terus Engkau dampingi, Engkau bimbing, agar akhirnya sembuh dengan tuntas dan beraktivitas seperti sedia kala. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Bila kita sehat, semua sehat dan terhindar dari segala bahaya dan penyakit. Masih saya ingatkan untuk terus membantu para misionaris dengan cara kita masing-masing. Lebih-lebih dengan dana yang sangat berguna untuk para misionaris dan umat yang dilayani. Maka amplop-amplop yang masih di rumah, silakan membawa besok Sabtu Minggu ke gereja untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Penjenengan yang mau transfer silahkan, dan kemudian bukti transfer dimasukkan dalam amplop untuk direkap. Saya masih mengharapkan kita akan bisa memberi lebih kepada para misionaris. Maka silahkan terus yang ingin membantu, amplop-amplop masih tersedia. Semoga kita benar-benar bisa memberikan kabar gembira kepada semua orang lewat dana-dana itu. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang akan memperlancar gereja dalam pewartaannya.
Saya ingatkan lingkungan-lingkungan yang besok minggu mendapat kesempatan rekoleksi. Kita datang untuk semakin memahami keselamatan lewat keluarga. Mudah-mudahan dengan rekoleksi itu keluarga semakin setia, bersatu, dan beriman. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.